Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jejak Pesugihan. Kembali lagi bersama kami dalam kisah misteri yang penuh dengan kengerian dan rahasia tersembunyi. Kali ini kita akan mengungkap kisah Pak Rahmat, pemilik warung bakso beranak di Jakarta Pusat, yang mendadak kaya setelah melakukan pesugihan dengan tumbal karyawan. Dengarkan kisahnya sampai akhir, karena apa yang terjadi setelah kekayaan itu datang justru jauh lebih mengerikan. Selamat menyimak, dirijungin kumoris setiap waspada. Di tengah padatnya kehidupan Jakarta Pusat, ada sebuah warung bakso sederhana yang selama bertahun-tahun berdiri di antara deretan bangunan dan rumah warga. Namanya warung bakso beranak Pak Rahmat. Dahulu warung itu tidak pernah benar-benar sepi, tetapi juga tidak pernah bisa disebut ramai. Pembelinya kebanyakan warga sekitar, pegawai toko, pengemudi ojek, dan beberapa pekerja kantoran yang kebetulan lewat. Pak Rahmat dikenal sebagai lelaki biasa yang hidup sederhana. Ia datang pagi-pagi, membuka warung, menyiapkan bahan, lalu pulang ketika malam mulai larut. Namun semuanya berubah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Warga mulai memperhatikan perubahan pada diri Pak Rahmat. Walanya hanya dari kendaraan yang ia gunakan. Motor lamanya yang sudah bertahun-tahun dipakai tiba-tiba tidak terlihat lagi. Sebagai gantinya, sebuah mobil baru sering terparkir di depan rumahnya. Tidak lama kemudian, rumah sederhana Pak Rahmat juga mulai direnovasi. Pagar diganti, halaman diperluas, dan beberapa bagian rumah terlihat semakin mewah. Yang paling membuat warga heran bukanlah rumah atau mobil itu, melainkan perubahan pada warung baksonya. Warung yang dahulu hanya memiliki beberapa meja mendadak dipenuhi pembeli sejak sore. Bahkan pada jam-jam yang biasanya sepi, antrean bisa mengular sampai ke pinggir jalan. Karyawan baru berdatangan. Meja dan kursi terus bertambah. Pak Rahmat pun terlihat semakin sering menghitung uang di dalam ruangan kecil yang dulu digunakan sebagai tempat menyimpan bahan. Makanan perubahan itu tentu saja tidak luput dari perhatian warga. Pak Rahmat sekarang kaya sekali ya, bisik seorang pedagang kepada temannya suatu sore. Temannya hanya mengangguk sambil melihat ke arah warung. Iya, padahal dulu jualannya biasa saja. Awalnya semua orang menganggap keberhasilan itu sebagai rezeki. Tidak ada yang mau berpikiran buruk kepada Pak Rahmat. Tetapi semakin hari, semakin banyak hal yang terasa janggal. Beberapa warga mengaku pernah melihat Pak Rahmat keluar rumah setelah tengah malam. Ia biasanya pergi sendirian, mengenakan pakaian gelap, kemudian kembali menjelang dini hari. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ketika ditanya, Pak Rahmat selalu memberikan jawaban singkat. Urusan usaha, katanya. Jawaban itu sebenarnya sederhana, tetapi bagi sebagian warga justru terasa semakin mencurigakan. Sebab setelah kebiasaan pergi tengah malam itu muncul, warungnya semakin ramai, uang seolah datang tanpa henti. Dulu Pak Rahmat sering mengeluh harga bahan baku naik, pelanggan berkurang, dan keuntungan yang didapat hanya cukup untuk membayar kebutuhan sehari-hari. Sekarang ia tidak pernah lagi terlihat mengeluh soal uang. Ia bahkan mampu membeli peralatan dapur baru dan menggaji beberapa karyawan tambahan. Ada satu hal yang kemudian menjadi bahan pembicaraan paling ramai. Seorang warga bernama Pak Darto pernah melihat Pak Rahmat berdiri sendirian di belakang warung pada suatu malam. Saat itu warung sudah tutup. Lampu bagian depan telah dimatikan. Tetapi dari dalam dapur masih terdengar suara seperti orang sedang berbicara. Pak Darto awalnya mengira Pak Rahmat sedang berbicara dengan karyawan. Namun ketika ia memperhatikan lebih lama, tidak ada seorang pun di sana. Keesokan harinya, Pak Darto menceritakan apa yang dilihatnya kepada beberapa warga. Jangan-jangan Pak Rahmat punya pegangan, kata seseorang. Jangan sembarangan ngomong, sahut yang lain. Tetapi kalimat itu telanjur menyebar dari satu mulut ke mulut lainnya. Cerita tentang kekayaan Pak Rahmat mulai berubah menjadi desas-desus tentang pesugihan. Dulu ia mencari jalan pintas. Ada yang mengaku pernah mendengar bahwa Pak Rahmat mendatangi tempat tertentu untuk meminta kekayaan. Ada pula yang mengatakan bahwa warungnya sengaja dibuat menjadi sangat ramai karena ada sesuatu yang tidak kasat mata di baliknya. Tidak ada satu pun yang memiliki bukti. Namun dalam cerita yang beredar di antara warga, nama Pak Rahmat semakin sering disebut. Sementara itu, Pak Rahmat justru terlihat menikmati kehidupan barunya. Dia membeli pakaian mahal, mengganti kendaraan,
dan sesekali mentraktir orang-orang yang dikenalnya. Senyum di wajahnya terlihat lebih sering daripada sebelumnya. Seolah-olah semua kesulitan yang pernah dialaminya sudah hilang, tetapi hanya Pak Rahmat yang tahu bahwa di balik kekayaan itu ada sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Sesuatu yang semula dari sebuah malam, sebuah pertemuan yang ia terahasiakan, dan sebuah janji yang kelak akan menuntut bayaran jauh lebih mahal daripada yang pernah ia bayangkan. Saat warga Jakarta Pusat masih sibuk membicarakan keberuntungan Pak Rahmat, lelaki itu sendiri mulai merasakan ketakutan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Setiap kali melihat warungnya dipenuhi pelanggan, ia memang merasa bahagia. Tetapi di balik kebahagiaan itu, selalu ada satu pertanyaan yang menghantui pikirannya. Sampai kapan semua ini akan berlangsung? Karena Pak Rahmat tahu, kekayaan yang datang terlalu cepat terkadang menyimpan harga yang tidak terlihat. Dan malam itu, ketika warung sudah tutup dan semua karyawan telah pulang, Pak Rahmat kembali mendengar suara yang selama beberapa hari terakhir mulai menghantui tidurnya. Suara itu pelan, tetapi jelas. "Rahmat, jangan lupa janjimu." Pak Rahmat terdiam. Wajahnya seketika pucat. Untuk pertama kalinya sejak hidupnya berubah, ia sadar bahwa mungkin semua kekayaan yang selama ini dinikmatinya bukanlah hadiah, melainkan awal dari sebuah petaka. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah bisa dilupakan Pak Rahmat. Beberapa bulan sebelum warung bakso beranak miliknya berubah menjadi tempat yang selalu dipenuhi pelanggan, kehidupan Pak Rahmat sebenarnya sedang berada di titik paling rendah. Dagangan semakin sepi, harga bahan makanan terus naik, sementara utang kepada pemasok dan beberapa orang yang pernah meminjaminya uang mulai menumpuk. Setiap malam ia menghitung uang hasil jualan di meja kecil rumahnya, tetapi jumlahnya selalu tidak cukup. Istrinya, Bu Sari, sebenarnya sudah berusaha menguatkan suaminya. Namun Pak Rahmat semakin sering diam. Ia merasa gagal menjadi kepala keluarga. Bahkan pernah suatu malam ketika anaknya meminta uang untuk keperluan sekolah, Pak Rahmat hanya bisa menundukkan kepala karena dompetnya benar-benar kosong. "Besok kita usahakan." "Nah," katanya pelan. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Beberapa hari kemudian, di tengah kegelisahannya, Pak Rahmat bertemu seseorang yang kemudian mengubah jalan hidupnya. Orang itu bernama Mbah Wiryo, seorang lelaki tua yang jarang terlihat di lingkungan mereka. Pertemuan itu terjadi secara tidak sengaja ketika Pak Rahmat sedang berbincang dengan seorang kenalan lama mengenai usahanya yang hampir bangkrut. "Kalau kamu benar-benar ingin mengubah nasib, ada jalan," ujar lelaki itu. Pak Rahmat awalnya tidak mempercayainya. "Jalan apa?" Lelaki tersebut tidak langsung menjawab. Yunanya seperti mengatakan bahwa ada seseorang yang bisa membantu orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan. Namun bantuan itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan secara cuma-cuma. Kalimat tersebut membuat Pak Rahmat terdiam. Sejak malam itu, pikirannya tidak pernah tenang. Pada awalnya ia mencoba melupakan percakapan tersebut. Dewi dan Tewi sempuai warung seperti biasa. Tewi melayani pelanggan dan berusaha mencari tambahan modal dengan cara yang wajar. Tetapi keadaan justru semakin buruk. Beberapa pemasok mulai menolak memberikan bahan secara utang. Salah satu orang yang meminjaminya uang bahkan datang langsung ke rumah dan meminta agar utangnya segera dibayar. Pak Rahmat akhirnya merasa tidak punya pilihan. Beberapa malam kemudian, ia pergi sendirian. Ia tidak memberitahu Bu Sari kemana dirinya pergi. Kepada istrinya, ia hanya mengatakan ada urusan yang harus diselesaikan. Perjalanan malam itu terasa panjang. Semakin jauh ia meninggalkan keramaian kota, semakin sedikit lampu yang terlihat. Dalam perjalanan, Pak Rahmat beberapa kali hampir memutar balik. Namun bayangan tentang utang, warung yang hampir tutup, dan keluarganya yang membutuhkan uang membuat langkahnya terus berlanjut. Di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, Dewi bertemu kembali dengan Mbah Wiryo. Tidak sebanyak percakapan malam itu. Lelaki tua tersebut hanya mengatakan bahwa kekayaan bisa datang dengan cepat, tetapi setiap kekayaan memiliki konsekuensi. Pak Rahmat diminta memahami bahwa jalan yang sedang dipilihnya bukanlah jalan biasa. Kalau kamu ingin semuanya berubah, kamu harus siap membayar harganya, kata Mbah Wiryo. Pak Rahmat menelan ludah. Harganya apa? Mbah Wiryo tidak langsung menjawab.
Jangan pernah meminta sesuatu kalau kamu belum siap kehilangan sesuatu. Kalimat itu justru membuat Pak Rahmat semakin takut, tetapi rasa takutnya kalah oleh keinginannya untuk keluar dari kemiskinan. Malam itu, Pak Rahmat menyetujui sebuah perjanjian yang kemudian ia simpan rapat-rapat. Ia percaya bahwa dirinya hanya perlu melakukan beberapa hal tertentu, dan setelah itu kehidupan keluarganya akan berubah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Pak Rahmat pulang menjelang dini hari. Ia tidak menceritakan apapun kepada istrinya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Namun tidak lama kemudian sesuatu yang aneh mulai terjadi. Warung bakso beranak yang selama bertahun-tahun hanya didatangi pelanggan biasa mendadak ramai. Pada hari pertama, Pak Rahmat mengira itu hanya kebetulan. Hari kedua, jumlah pembeli semakin banyak. Hari ketiga, orang-orang mulai rela menunggu dalam antrean. Pesanan terus berdatangan, uang mulai mengalir. Pak Rahmat mulai tersenyum kembali. Ia membeli bahan dalam jumlah lebih banyak, menambah meja dan mempekerjakan karyawan baru. Keuntungan yang sebelumnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kini terasa tidak masuk akal. Pada awalnya, Pak Rahmat menikmati semua itu. Ia merasa perjuangannya akhirnya membuahkan hasil. Namun beberapa minggu kemudian, kebahagiaan tersebut mulai terganggu oleh kejadian-kejadian kecil yang sulit dijelaskan. Ia sering terbangun tengah malam tanpa alasan. Kadang-kadang terdengar suara benda jatuh dari dapur, padahal tidak ada siapapun di sana. Bebat Faukli yang merasa seperti ada seseorang berdiri di belakangnya ketika sedang menghitung uang hasil penjualan. Pak Rahmat mencoba mengabaikannya. Ia tidak ingin mengingat kembali malam ketika perjanjian itu dibuat. Tetapi pada suatu malam, ketika seluruh rumah sudah tertidur, ia mendengar suara dari arah ruang belakang. Rahmat, ia langsung membuka mata, suara itu terdengar sekali lagi. Rahmat. Pak Rahmat bangkit dengan tubuh gemetar. Kiri berjalan perlahan menuju sumber suara. Tidak ada siapapun di sana. Hanya ruangan gelap dan udara malam yang terasa dingin. Kemudian sebuah kalimat terdengar sangat dekat di telinganya. Jangan lupa, ada yang harus dibayar. Pak Rahmat membeku. Sejak malam itu, ia memiliki sisi bahwa kekayaan yang diperolehnya bukanlah akhir dari masalah. Justru itulah awal sebenarnya. Dan tanpa disadarinya, perjanjian yang pernah ia buat mulai mencari harga yang harus dibayar. Harga yang nantinya tidak hanya mengancam dirinya, tetapi juga orang-orang yang bekerja di warung bakso beranak miliknya. Sejak malam ketika Pak Rahmat pulang dengan membawa sebuah rahasia yang tidak pernah ia ceritakan kepada keluarganya, perubahan besar mulai terjadi pada warung bakso beranak miliknya. Awalnya perubahan itu datang perlahan, hampir tidak terasa. Namun hanya dalam hitungan minggu, warung sederhana yang selama bertahun-tahun berjalan, biasa-biasa saja mendadak menjadi salah satu tempat makan yang paling ramai di kawasan tersebut. Pagi itu, Pak Rahmat membuka warung seperti biasa. Ia bahkan tidak memiliki harapan besar karena hari sebelumnya jumlah pembeli masih tergolong normal. Beberapa karyawan mulai menyiapkan kuah, meracik bumbu, dan menata meja. Baru beberapa menit setelah pintu warung dibuka, seorang pelanggan datang. Pak, bakso beranak 2. Pak Rahmat tersenyum dan segera melayani. Tidak lama kemudian datang pelanggan berikutnya. Lalu berikutnya lagi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hampir seluruh meja sudah terisi. Pak Rahmat sempat berdiri di dekat kasir sambil memperhatikan keadaan itu. Jemaah itu heran kenapa ramai sekali hari ini. Tanyanya kepada salah satu karyawan. Kurang tahu Pak, dari tadi orang datang terus. Pak Rahmat hanya tertawa kecil. Dalam hatinya ia merasa senang. Setelah sekian lama berjuang menghadapi sepinya usaha, akhirnya warungnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun yang terjadi hari itu ternyata baru permulaan. Hari berikutnya jumlah pembeli justru semakin banyak. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terlihat di kawasan tersebut mulai berdatangan. Ada pegawai kantoran, pengemudi kendaraan, keluarga, anak muda, bahkan orang-orang yang datang dari luar lingkungan sekitar. Warung semakin penuh. Karyawan kewalahan melayani pesanan. Mangkok demi mangkok bakso keluar dari dapur tanpa berhenti. Kuah terus dipanaskan. Persediaan bahan makanan yang biasanya cukup untuk 1 hari mulai habis sebelum sore.
Pak Rahmat segera memerintahkan karyawannya membeli bahan tambahan. Ambil lagi daging dan tepung. Jangan sampai sore kita kehabisan. Siap, Pak. Hari itu Pak Rahmat pulang dengan membawa uang jauh lebih banyak daripada biasanya. Ia menghitungnya berkali-kali. Jumlahnya membuat matanya berbinar. Namun, bukan hanya keuntungan yang meningkat. Keesokan harinya pembeli semakin banyak. Bahkan sebelum warung dibuka, sudah ada beberapa orang yang menunggu di depan. Kabar tentang bakso beranak Pak Rahmat menyebar dengan cepat. Ada yang mengatakan rasanya sangat enak. Teridesois yang mengatakan porsinya besar. Ada pula yang tidak tahu alasan sebenarnya, tetapi merasa penasaran karena melihat warung tersebut selalu dipenuhi orang. Pak Rahmat menikmati keadaan itu. Ia mulai membeli meja dan kursi tambahan. Bagian depan warung diperluas, dapur diperbaiki. Karyawan yang awalnya hanya 2 orang bertambah menjadi beberapa orang. Semua terlihat seperti sebuah keberhasilan yang datang secara alami. Tetapi, warga sekitar mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda. Warung itu bukan hanya ramai pada jam makan pagi ramai, siang ramai, sore ramai, bahkan malam hari pun pelanggan masih berdatangan. Ini warung bakso atau apa? Celetuk seorang pedagang di dekat lokasi. Kayaknya orang-orang ketagihan, jawab temannya. Mereka tertawa, tetapi beberapa warga mulai merasa aneh, sebab ada pelanggan yang datang berkali-kali dalam sehari. Bahkan beberapa orang mengaku tidak biasanya makan bakso, tetapi tiba-tiba merasa ingin kembali ke warung Pak Rahmat. Desas-desus kecil mulai muncul. Ada yang mengatakan bumbu baksonya sangat berbeda. Ada yang mengatakan Pak Rahmat memiliki resep rahasia. Namun ada pula yang kembali mengingat perubahan mendadak dalam kehidupan pemilik warung tersebut. Semakin ramai warungnya, semakin cepat pula kekayaan Pak Rahmat bertambah. Ia mulai mengganti kendaraan. Rumahnya direnovasi. Perabotan baru berdatangan. Ia bahkan mulai berbicara kepada beberapa orang tentang rencana membuka cabang. Bu Sari, yang melihat perubahan itu merasa bahagia. Mas, akhirnya usaha kita berhasil juga. Pak Rahmat hanya tersenyum. Iya, kita sudah tidak perlu hidup susah seperti dulu. Namun ketika istrinya pergi meninggalkan ruangan, senyum Pak Rahmat perlahan menghilang. Ia teringat pada malam ketika perjanjian itu dibuat. Ia teringat pada pesan yang pernah disampaikan kepadanya. Kekayaan memang mulai datang seperti yang dijanjikan, tetapi Pak Rahmat belum tahu kapan harga dari semua itu akan ditagih. Hari-hari berikutnya semakin menggembirakan. Warungnya bahkan mulai dikenal oleh orang-orang di luar wilayah tersebut. Setiap hari uang masuk dalam jumlah besar. Pak Rahmat merasa seperti sedang berada di puncak keberuntungan. Ia mulai menikmati kehidupan yang dahulu hanya berani dibayangkannya. Tetapi di tengah keramaian itu, beberapa karyawan justru mulai merasakan hal yang berbeda. Seorang karyawan bernama Andi pernah mengatakan bahwa ia merasa tidak nyaman ketika bekerja sendirian di dapur menjelang malam. Pak, kadang saya merasa seperti ada orang berdiri di belakang saya. Pak Rahmat langsung menatapnya. Jangan banyak pikiran. Kamu kecapekan. Andi mengangguk tetapi wajahnya tetap terlihat cemas. Tidak lama setelah itu, karyawan lain mulai menceritakan hal serupa. Mereka mendengar suara langkah kaki dari ruang belakang ketika dapur sedang kosong. Ada yang merasa seperti dipanggil namanya saat tidak ada orang di sekitar. Namun setiap kali hal itu disampaikan, Pak Rahmat selalu meminta mereka menganggapnya sebagai kelelahan. Baginya, yang terpenting adalah warung tetap. Ramai, uang terus masuk, pelanggan terus berdatangan, dan kehidupan keluarganya semakin mewah. Pak Rahmat tidak ingin memikirkan hal buruh, sebab setelah bertahun-tahun hidup dalam kekurangan, ia akhirnya merasakan apa yang selama ini ia inginkan. Kekayaan, ketenangan, dan penghormatan dari orang-orang yang dahulu memandangnya sebelah mata. Namun Pak Rahmat tidak menyadari satu hal. Semakin ramai warung bakso beranak miliknya, semakin dekat pula sesuatu yang sejak awal sudah menunggu di balik perjanjian gelap tersebut. Keramaian yang membuat Pak Rahmat tersenyum ternyata bukan hanya pertanda keberhasilan. Bagi orang-orang yang mulai memahami rahasia di balik perubahan itu, keramaian tersebut justru terlihat seperti awal dari sebuah peristiwa yang jauh lebih mengerikan. Setelah warung bakso beranak miliknya tidak pernah lagi sepi, kehidupan Pak Rahmat berubah
hampir dalam semalam. Uang yang dahulu sulit ia dapatkan kini datang setiap hari. Pagi sampai malam suara pesanan pelanggan terdengar dari dapur. Karyawan terus bekerja melayani pembeli, sementara Pak Rahmat lebih sering duduk di dekat kasir, menghitung hasil penjualan. Dulu ia sering pulang dengan wajah murung karena memikirkan utang. Sekarang, hampir setiap malam ia pulang membawa uang dalam jumlah besar. Ia bahkan sudah tidak lagi menghitung lembar demi lembar seperti dahulu. Beberapa gepok uang langsung dimasukkan ke dalam tas dan dibawa pulang. Busari adalah orang yang paling merasakan perubahan itu. Rumah mereka yang dahulu sederhana mulai direnovasi sedikit demi sedikit. Dinding dicat ulang, lantai diganti, perabotan lama dibuang dan digantikan dengan barang-barang baru. Halaman rumah diperluas. Sebuah kendaraan baru terparkir di depan rumah. Untuk pertama kalinya, Busari bisa membeli sesuatu tanpa harus menghitung uang berkali-kali. "Mas, rasanya seperti mimpi," ucapnya suatu malam. Pak Rahmat tersenyum. "Dulu kita cuma bisa lihat orang lain punya. Sekarang kita juga bisa." Busari tertawa kecil. Ia tidak pernah menyangka kehidupan mereka akan berubah secepat itu. Anak-anak mereka pun mulai merasakan kemewahan yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki. Kebutuhan sekolah terpenuhi. Surya mendapatkan pakaian baru, peralatan belajar baru, dan berbagai keperluan yang dulu harus dipikirkan berulang. Kali Pak Rahmat merasa dirinya akhirnya berhasil menjadi kepala keluarga yang mampu memberikan kehidupan terbaik. Ia mulai sering membawa keluarganya makan di tempat mewah. Sesekali mereka pergi keluar kota, Pak Rahmat bahkan mulai membicarakan rencana membeli rumah yang lebih besar. "Kalau usaha terus seperti ini, kita bisa punya cabang di beberapa tempat," katanya penuh keyakinan. Busari mengangguk. Semoga rezekinya terus lancar. Kalimat itu terdengar sederhana, namun Pak Rahmat tiba-tiba terdiam. Ada sesuatu dalam kata terus yang membuat pikirannya kembali kepada malam. Rahasia yang pernah ia jalani. Ia masih mengingat dengan jelas peringatan yang diberikan kepadanya. Kekayaan itu tidak datang tanpa syarat. Tetapi selama beberapa waktu, Pak Rahmat berusaha menyingkirkan ingatan tersebut. Ia memilih menikmati kehidupannya. Ia membeli pakaian mahal. Jam tangan baru menghiasi pergelangan tangannya. Kendaraan yang dahulu hanya ia lihat di jalan kini sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Orang-orang yang dulu jarang menyapanya mulai datang dan mengajaknya. Mirseason seberapa bahkan meminta bantuan modal. Pak Rahmat merasa statusnya berubah. Dari seorang pedagang kecil menjadi juragan di warung. Para karyawan pun semakin banyak. DB Murfesi memperlakukan dirinya sebagai pemilik usaha besar. Setiap hari ia memeriksa pemasukan dan membicarakan rencana pengembangan bisnis. Namun di balik masa kejayaan tersebut, beberapa perubahan aneh mulai terjadi. Pak Rahmat semakin sering terbangun tengah malam. Kadang ia bermimpi berada di sebuah tempat gelap. Tidak ada siapapun di sana, tetapi terdengar suara yang terus memanggil namanya. Rahmat. Setiap kali terbangun tubuhnya berkeringat. Busari beberapa kali bertanya, "Mas, kenapa?" "Enggak apa-apa. Cuman mimpi." Ia tidak pernah menceritakan isi mimpi tersebut. Pak Rahmat juga mulai merasa tidak nyaman ketika sendirian di warung setelah semua karyawan pulang. Beberapa kali ia mendengar suara kursi bergeser dari ruang makan yang sudah kosong. Pernah pula ia mendengar suara mangkuk jatuh dari dapur. Tetapi ketika diperiksa, tidak ada satupun benda yang pecah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya karena kelelahan. Bagaimanapun juga, bisnisnya sedang berada di puncak pelanggan. Terus datang, uang terus mengalir, keluarganya bahagia, dan Pak Rahmat tidak ingin membiarkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan menghancurkan semua itu. Namun, ada satu perubahan yang tidak bisa ia abaikan. Para karyawan mulai memperhatikan sikap Pak Rahmat yang terkadang berubah tiba-tiba. Ketika warung sedang ramai, ia terlihat sangat bersemangat. Tetapi ketika melihat jam tertentu pada malam hari, wajahnya bisa mendadak pucat. Seorang karyawan bernama Andi pernah bertanya, "Pak, Bapak sakit?" Pak Rahmat langsung menjawab, "Tidak, kerja saja." Andi tidak berani bertanya lagi. Malam demi malam berlalu. Warung semakin terkenal. Keluarga Pak Rahmat semakin menikmati kehidupan mewah. Tetapi semakin tinggi ia menikmati kekayaan, semakin besar pula ketakutan yang diam-diam tumbuh di dalam dirinya. Ia
mulai menyadari bahwa semua yang diperolehnya terlalu mudah. Tidak ada usaha besar yang dilakukannya untuk membuat pelanggan datang sebanyak itu. Tidak ada promosi luar biasa. Tidak ada resep baru yang benar-benar berbeda. Namun uang tetap datang, hari demi hari, bulan demi bulan. Pak Rahmat akhirnya mulai bertanya dalam hati, mengapa dirinya yang dulu begitu sulit mendapatkan uang kini seolah tidak pernah kehabisan? Jawabannya sebenarnya sudah ia ketahui. Ia hanya tidak berani mengucapkannya. Suatu malam setelah seluruh keluarga tertidur, Pak Rahmat duduk sendirian di ruang tengah. Dia membuka tas berisi uang hasil usaha. Dia menatap gepokan uang tersebut cukup lama. Untuk pertama kalinya, rasa bahagia yang biasanya muncul justru tidak terasa. Ia teringat kembali pada perjanjian itu. Ia teringat pada sebuah kalimat yang pernah didengarnya. Semua yang kamu terima akan ada harganya. Pak Rahmat menutup tas tersebut dengan tangan gemetar. Ia mulai takut. Bukan karena uangnya sedikit, justru karena uangnya terlalu banyak, dan di saat ia sedang menikmati masa keemasannya, tanpa disadarinya, sesuatu dari masa lalu mulai mendekat untuk menagih janji. Kekayaan yang selama ini menjadi sumber kebahagiaan keluarganya perlahan mulai berubah menjadi bayang-bayang yang mengancam semuanya. Setelah berbulan-bulan menikmati masa kejayaan, Pak Rahmat mulai merasakan sesuatu yang berbeda di warung bakso beranak miliknya. Pada awalnya, keanehan itu hanya muncul sebagai kejadian kecil yang mudah dianggap sebagai kebetulan. Sebuah mangkuk tiba-tiba jatuh dari rak. Suara langkah kaki terdengar dari dapur ketika semua karyawan sedang berada di depan, atau pintu gudang yang terkunci mendadak terbuka sendiri. Pak Rahmat tidak terlalu memikirkannya. Warungnya memang semakin besar dan karyawannya semakin banyak. Dia menganggap mungkin ada orang yang lupa menutup pintu, atau peralatan yang diletakkan sembarangan. Selama pelanggan tetap ramai dan uang terus mengalir, Giriat tidak ingin mencari masalah. Namun kejadian-kejadian tersebut semakin sering terjadi. Suatu sore, seorang karyawan bernama Andi sedang membersihkan dapur. Saat itu warung cukup ramai sehingga hampir semua karyawan sibuk melayani pelanggan. Andi sedang mengambil beberapa mangkuk dari rak belakang ketika tiba-tiba ia mendengar suara seseorang memanggil namanya di Andi. Berhenti, ia kau melihatku. Beliking, tak ada siapapun, ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Andi, wajahnya langsung berubah. Andi bergegas keluar dari dapur dan menghampiri karyawan lain. Ketika ditanya apa yang terjadi, ia hanya mengatakan bahwa dirinya merasa pusing. Ia tidak berani menceritakan suara yang baru saja didengarnya. Kejadian serupa mulai dialami karyawan lainnya. Seorang karyawan perempuan mengaku pernah melihat bayangan seseorang berdiri di dekat gudang. Ketika ia mendekat, bayangan itu menghilang. Karyawan lain mengaku pernah mendengar suara benda diseret dari ruang belakang pada malam hari. Cerita-cerita tersebut akhirnya sampai ke telinga Pak Rahmat. Namun bukannya menyelidiki, Pak Rahmat justru meminta mereka tidak membicarakannya. Jangan bikin suasana warung jadi tidak enak. Kalau capek, istirahat. Para karyawan akhirnya diam, mereka kembali bekerja. Tetapi sejak saat itu, beberapa di antara mereka mulai merasa tidak nyaman. Yang paling aneh adalah perubahan suhu di bagian belakang warung. Ketika ruang makan penuh pelanggan dan udara terasa panas, dapur tetap terasa biasa saja. Tetapi di sudut tertentu dekat gudang, udara terkadang berubah dingin secara tiba-tiba. Pak Rahmat sendiri beberapa kali merasakan hal tersebut. Suatu malam, setelah semua pelanggan pulang, ia berdiri sendirian di dekat kasir. Karyawan sudah mulai membersihkan meja. Saat itulah terdengar suara mangkuk pecah dari arah dapur. Perang! Semua orang terdiam. Andi segera berlari ke belakang Pak Rahmat. Mengikutinya, tetapi tidak ada mangkuk yang pecah. Rak tempat menyimpan mangkuk bahkan masih dalam keadaan rapi. Andi menatap Pak Rahmat dengan wajah pucat. Pak, tadi jelas sekali. Pak Rahmat tidak menjawab. Ia hanya menatap rak tersebut. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang selama ini berusaha ia sembunyikan. Malam itu, ia meminta seluruh karyawan pulang lebih cepat. Setelah warung benar-benar kosong, Pak Rahmat memeriksa setiap ruangan. Tidak ada yang aneh.
Semua pintu terkunci. Semua peralatan berada di tempatnya. Namun ketika ia hendak mematikan lampu dapur, matanya tertuju pada sebuah sudut gelap di belakang gudang. Entah mengapa, ia merasa seperti sedang diperhatikan, Pak. Rahmat berdiri diam. Kemudian terdengar suara. Pelan. Rahmat tubuhnya langsung kaku, ia mengenal suara. Itu, suara yang pernah ia dengar setelah membuat perjanjian. Pak Rahmat segera menyalakan semua lampu. Tidak ada siapa. Pun ia berlari keluar dari dapur dan mengunci pintu warung. Sejak malam itu, tidurnya semakin terganggu. Hampir setiap malam ia bermimpi berada di tempat yang sama. Gelap, sunyi, dan terasa dingin. Dalam mimpi itu, selalu ada suara yang mengingatkan tentang sebuah janji. Kadang suara tersebut hanya memanggil namanya. Kadang terdengar seperti bisikan yang semakin dekat. Dan semakin sering mimpi itu datang, semakin sulit Pak Rahmat mempertahankan ketenangannya. Pusari mulai menyadari perubahan pada suaminya. Mas, akhir-akhir ini kamu sering melamun. Pak Rahmat hanya menggeleng, capek, mengurus warung. Pusari mempercayainya, ia tidak tahu bahwa suaminya sedang menyimpan ketakutan yang jauh, lebih besar daripada masalah bisnis. Sementara itu, kejadian aneh di warung semakin berkembang. Beberapa pelanggan mengaku merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakang mereka ketika sedang makan. Ada pula yang tiba-tiba kehilangan selera makan setelah mencium bau aneh dari arah dapur. Namun anehnya, pelanggan tetap datang. Warung semakin ramai, semakin banyak orang makan di sana. Dan semakin banyak uang masuk ke kas Pak Rahmat. Hal itulah yang membuatnya semakin bingung. Di satu sisi, ia takut dengan berbagai kejadian aneh yang muncul. Duduk di sisi lain palsu. Ia tidak sanggup meninggalkan sumber kekayaan yang telah mengubah hidupnya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin semua kejadian itu hanya gangguan kecil yang akan hilang dengan sendirinya. Tetapi malam berikutnya, sesuatu terjadi yang membuatnya tidak bisa lagi menganggap semuanya sebagai kebetulan. Seorang karyawan bernama Joko sedang membersihkan lantai bagian belakang ketika ia menemukan sesuatu di bawah sebuah meja lama. Benda itu tidak pernah ia lihat sebelumnya. Joko membawanya kepada Pak Rahmat. Pak, ini punya siapa? Pak Rahmat mengambil benda tersebut. Wajahnya seketika pucat. Ya, mengenali benda itu. Benda tersebut berkaitan dengan malam ketika ia membuat perjanjian. Tangannya mulai gemetar Joko, memperhatikan perubahan wajah atasannya. Pak Rahmat tidak menjawab. Ia hanya mengambil benda itu dan menyimpannya di tempat yang tidak diketahui siapapun. Malam itu, Pak Rahmat akhirnya menyadari bahwa sesuatu yang selama ini ia coba lupakan ternyata sudah masuk ke dalam kehidupannya, bukan hanya ke rumahnya, bukan dari hanya ke pikirannya, tetapi juga ke dalam warung yang menjadi sumber segala kekayaannya. Dan yang paling membuatnya takut, suara yang selama ini hanya memanggil namanya mulai berubah. Kini suara itu seperti sedang meminta sesuatu. Sesuatu yang belum diberikan Pak Rahmat. Sesuatu yang sejak awal sudah menjadi bagian dari harga kekayaan yang ia terima. Pak Rahmat mulai memahami bahwa masa untuk menikmati kekayaan mungkin sudah hampir berakhir. Karena setelah semua keanehan itu muncul, pertanyaan yang paling ia takuti mulai menghantui pikirannya. Jika bukan uang yang diminta, lalu apa yang sebenarnya harus ia bayar? Semakin lama, kabar tentang keanehan di warung bakso beranak Pak Rahmat tidak lagi berhenti sebagai pembicaraan kecil di antara warga. Cerita yang sebelumnya hanya dianggap sebagai gosip, mulai berubah menjadi sesuatu yang membuat orang-orang benar-benar merasa takut. Hampir setiap hari selalu ada cerita baru yang beredar, dan semuanya memiliki satu kesamaan. Warung yang dahulu dianggap sebagai tempat makan, biasa mulai menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Warga sekitar mulai memperhatikan perubahan suasana di sekitar warung, terutama ketika malam tiba. Meskipun tempat itu masih ramai dan lampunya terang, beberapa orang mengaku merasakan hawa yang berbeda ketika melewati bagian belakang warung. Ada yang mengatakan suasananya terasa jauh lebih dingin. Ada pula yang merasa seperti sedang diperhatikan dari arah jendela dapur. Awalnya tidak ada yang berani menghubungkan semua itu dengan Pak Rahmat, namun desas-desus lama tentang kekayaannya yang datang secara tiba-tiba kembali. Muncul orang-orang mulai mengingat bagaimana kehidupan Pak Rahmat berubah dalam waktu singkat.
Dulu ia sering terlihat mengendarai motor tua dan menghitung uang hasil jualan dengan hati-hati. Sekarang rumahnya besar, kendaraan berganti, dan warungnya tidak pernah sepi. Semua perubahan itu kembali menjadi bahan pembicaraan. Kalau cuman karena jualan, masa bisa secepat itu? Ujar seorang warga. Tidak ada yang menjawab, tetapi pertanyaan tersebut terus menyebar. Beberapa warga kemudian mulai mengaku pernah melihat Pak Rahmat pergi pada malam hari. Des yang mengatakan ia sering meninggalkan rumah setelah tengah malam. Ada pula yang mengaku melihatnya kembali menjelang pagi dengan pakaian yang berbeda. Cerita tersebut tidak pernah benar-benar terbukti. Namun semakin banyak kejadian aneh di warung, semakin mudah pula warga mempercayainya. Suatu sore, seorang mantan karyawan bernama Denny datang menemui beberapa warga. Ia sudah tidak lagi bekerja di warung Pak Rahmat. Ketika ditanya alasan berhenti, awalnya ia hanya mengatakan tidak cocok dengan pekerjaannya. Tetapi setelah beberapa kali didesak, Denny akhirnya menceritakan sesuatu yang membuat orang-orang terdiam. Menurut Denny, selama bekerja di sana ia beberapa kali mengalami kejadian aneh. Ia pernah mendengar suara langkah kaki mengikuti dirinya ketika mengambil bahan makanan di ruang belakang. Berdiri sangat dekat di belakangnya ketika sedang mencuci peralatan yang membuatnya semakin takut adalah sebuah kejadian pada malam terakhirnya bekerja. Saat itu warung sudah hampir tutup. Denny sedang membersihkan bagian belakang ketika mendengar suara seseorang memanggilnya. Denny, ia mengira salah satu karyawan memanggil. Namun ketika menoleh, tidak ada siapapun, ia melanjutkan pekerjaannya. Suara itu terdengar lagi. Denny, kali ini lebih dekat. Denny langsung meninggalkan pekerjaannya dan berlari ke depan. Keesokan harinya ia memutuskan berhenti. Cerita itu membuat warga mulai benar-benar takut, sebab Denny bukan satu-satunya orang yang mengalami kejadian seperti itu. Beberapa karyawan lain juga mulai mengeluh. Ada yang mengatakan sering mengalami mimpi buruk setelah bekerja di sana. Ada pula yang mengaku merasa tubuhnya lemas setiap kali harus berada di bagian belakang warung sendirian. Pak Rahmat mencoba menghentikan semua pembicaraan tersebut. Ia mengatakan bahwa semua itu hanya akibat kelelahan dan pikiran yang terlalu banyak. Tetapi warga sudah mulai memiliki dugaan sendiri. Warung bakso beranak yang dahulu menjadi kebanggaan lingkungan kini mulai disebut-sebut sebagai warung yang memiliki rahasia. Sebagian warga bahkan memilih tidak lagi makan di sana. Namun anehnya, semakin banyak orang yang takut, semakin ramai pula warung tersebut. Hal itu membuat desas-desus semakin kuat. Ada yang mengatakan pelanggan datang karena terkena pengaruh sesuatu. Ada yang mengatakan keberhasilan warung tersebut memang bukan hasil usaha biasa. Ada pula yang mulai berbisik bahwa kekayaan Pak Rahmat berkaitan dengan pesugihan. Tidak ada yang berani mengatakannya secara langsung di depan Pak Rahmat. Tetapi ketika ia tidak berada di sekitar mereka, nama Pak Rahmat selalu muncul dalam pembicaraan. Sementara itu, Pak Rahmat mulai merasa terpojok. Ia tahu rumor tersebut semakin dekat dengan rahasianya. Setiap kali mendengar kata pesugihan, jantungnya berdebar. Ia mulai memperhatikan orang-orang yang bekerja di warungnya. Ia memperhatikan siapa yang sering bertanya, siapa yang mulai curiga, dan siapa yang mungkin mengetahui terlalu banyak. Namun bukan hanya warga yang berubah. Para karyawan juga mulai menjaga jarak. Beberapa orang meminta pulang lebih cepat. Sebagian lainnya menolak bekerja sendirian di malam hari. Bahkan ada karyawan yang mengaku tidak sanggup lagi berada di bagian dapur. Pak Rahmat mulai kehilangan kendali. Pada suatu malam, setelah semua karyawan pulang, ia duduk sendirian di warung. Lampu ruang makan masih menyala. Jalan di depan mulai sepi. Ia mencoba menenangkan pikirannya, namun dari arah dapur terdengar suara benda jatuh. Pak Rahmat berdiri. Ia tidak langsung bergerak. Beberapa detik kemudian terdengar suara. Lain kali ini seperti suara seseorang berjalan. Perlahan langkah demi langkah mendekat ke arahnya. Pak Rahmat menahan napas. Lalu terdengar suara yang sangat pelan. Sudah waktunya. Pak Rahmat langsung menutup telinganya. Jangan suara itu kembali terdengar. Janji harus dibayar. Pak Rahmat berlari meninggalkan warung malam itu. Ia pulang dalam keadaan gemetar. Ia tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Ia juga tidak
bisa mengakui kepada keluarganya apa yang sebenarnya telah ia lakukan. Yang paling mengerikan, sejak malam itu Pak Rahmat mulai memahami sesuatu yang selama ini berusaha ia hindari. Perjanjian itu sudah mulai menagih, dan jika benar ada harga yang harus dibayar, kemungkinan besar harga tersebut bukan lagi sekadar uang. Beberapa hari kemudian, seorang karyawan baru mulai bekerja di warung. Namanya Arif Ditarik. Ia masih muda, tidak mengetahui apapun tentang rumor yang beredar, dan sama sekali tidak tahu rahasia yang disimpan Pak Rahmat. Arif hanya datang untuk mencari pekerjaan. Namun tanpa disadarinya, kehadirannya justru membuat Pak Rahmat semakin gelisah. Sebab sejak hari pertama Arif bekerja, kejadian aneh di bagian belakang warung kembali terjadi. Pak Rahmat memperhatikan semuanya dari jauh, wajahnya pucat. Dalam pikirannya hanya ada satu ketakutan. Bagaimana jika yang selama ini ditunggu bukan dirinya? Bagaimana jika perjanjian itu mulai mencari orang lain? Dan untuk pertama kalinya, Pak Rahmat mulai menyadari bahwa dirinya mungkin akan dipaksa memilih antara kehilangan kekayaannya atau mengorbankan seseorang yang tidak pernah tahu apa-apa. Sementara warga terus berbicara, rasa takut semakin menyebar. Dan di balik pintu warung bakso beranak, sebuah keputusan gelap mulai terbentuk di dalam pikiran Pak Rahmat. Keputusan yang akan menjadi awal dari tragedi berikutnya. Sejak malam ketika suara itu kembali menagih janji, kehidupan Pak Rahmat tidak pernah benar-benar tenang. Dia masih membuka warung bakso beranak seperti biasa. Pelanggan tetap datang, uang masih mengalir, dan dari luar semuanya tampak normal. Namun di dalam dirinya, Pak Rahmat mulai hidup dalam ketakutan yang semakin besar. Ia tahu sesuatu sedang menunggu. Beberapa malam berturut-turut, ia kembali mendengar suara yang sama. Tidak selalu jelas dari mana asalnya. Kadang terdengar dari dapur, kadang dari gudang, dan sesekali seperti muncul tepat di belakangnya. Rahmat, waktunya sudah dekat. Pak Rahmat tidak pernah menjawab. Ia hanya berusaha menutup telinga dan berpura-pura tidak mendengar. Tetapi gangguan tersebut semakin sering terjadi. Dia mulai kehilangan nafsu makan. Tidurnya terganggu. Setiap kali menghitung uang hasil penjualan, tangannya terasa gemetar. Kekayaan yang dahulu membuatnya bahagia, kini justru terasa seperti beban. Suatu malam, Pak Rahmat kembali bermimpi berada di tempat yang sama, seperti ketika ia membuat perjanjian. Dalam kegelapan, ia mendengar suara berat yang mengatakan bahwa waktunya telah tiba. Janji harus dibayar. Pak Rahmat berusaha meminta waktu. Jangan sekarang, saya belum siap. Namun suara tersebut hanya menjawab singkat. Sudah terlalu lama. Pak Rahmat terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi wajahnya. Sejak malam itu, dunia 10 menyadari bahwa dirinya tidak lagi memiliki banyak waktu. Ia mencoba mencari Mbah Wiryo, orang yang dahulu membawanya kepada perjanjian tersebut. Namun lelaki tua itu tidak mudah ditemukan. Beberapa kali Pak Rahmat mendatangi tempat yang pernah ia kunjungi, tetapi tidak pernah bertemu dengannya. Hingga akhirnya setelah berhari-hari mencari, Pak Rahmat berhasil menemukannya. Pak Rahmat datang dalam keadaan panik. Saya mau berhenti. Mbah Wiryo hanya menatapnya. Kamu baru ingat berhenti setelah menerima semuanya? Pak Rahmat terdiam. Saya tidak tahu harus bagaimana. Lelaki tua itu menjawab dengan suara tenang bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Pak Rahmat sudah mendapatkan apa yang ia minta. Kini ada sesuatu yang harus diberikan sebagai gantinya. Pak Rahmat bertanya dengan suara gemetar. Apa yang harus saya berikan? Jawabannya membuat tubuhnya terasa lemas, bukan uang. Pak Rahmat langsung memahami maksudnya. Ia pulang dengan pikiran kacau. Selama beberapa hari berikutnya, dia mulai memperhatikan orang-orang yang bekerja di warung. Dia memperhatikan karyawan yang paling sering berada di dapur. Siapa yang sering bekerja hingga malam, dan siapa yang paling jarang dicari. Keluarganya, awalnya ia merasa jijik kepada dirinya sendiri. Ia tidak pernah membayangkan akan berpikir sejauh itu. Tetapi rasa takut kehilangan semua kekayaan membuat pikirannya perlahan berubah. Salah satu karyawan yang paling sering bekerja malam adalah Arif. Ia masih muda dan sangat membutuhkan pekerjaan. Ia selalu datang tepat waktu, jarang mengeluh, dan sering membantu membereskan warung setelah karyawan lain pulang. Pak Rahmat mulai memperhatikannya secara diam-diam.
Suatu malam, Arif diminta tinggal lebih lama. "Arif, kamu bisa bantu bereskan bagian belakang?" "Siapa?" Karyawan lain kemudian pulang satu per satu. Warung menjadi sepi. Arif masih sibuk membersihkan dapur tanpa mengetahui bahwa malam itu Pak Rahmat sedang diliputi ketakutan. Pak Rahmat berdiri di depan kasir sambil memandangi jam. Waktu terus berjalan. Dari arah gudang terdengar suara langkah. Pak Rahmat langsung menundukkan kepala. Ia tahu suara itu. Kemudian suara tersebut terdengar lagi. "Rahmat." Pak Rahmat memejamkan mata. Ia merasa seolah sedang didorong untuk mengambil keputusan. Arif keluar dari dapur. "Pak, sudah selesai." Pak Rahmat menatapnya lama untuk beberapa detik. Julia tidak sanggup berkata apa-apa. Arif kemudian bertanya, "Apakah ada pekerjaan lain?" Pak Rahmat akhirnya menjawab, "Pelan, tunggu sebentar." Malam itu menjadi malam yang berbeda. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di bagian belakang warung. Yang diketahui warga hanyalah bahwa keesokan harinya Arif tidak masuk kerja. Pak Rahmat mengatakan Arif sedang sakit. Hari berikutnya, Arif juga tidak datang. Hari ketiga pun sama, karyawan lain mulai bertanya, "Pak, Arif kemana?" Pak Rahmat menjawab singkat, "Masih istirahat." Namun jawaban itu tidak membuat mereka tenang. Seorang karyawan bahkan mencoba menghubungi Arif. Teleponnya tidak aktif, pesan tidak pernah dibalas keluarga. Arif kemudian mulai mencarinya. Kabar tentang hilangnya Arif perlahan menyebar di lingkungan sekitar. Pria mulai mengingat bahwa terakhir kali Arif terlihat adalah ketika bekerja di warung bakso beranak. Kecurigaan mulai muncul. Pak Rahmat semakin gelisah. Ia merasa bersalah. Tetapi pada saat yang sama, ia juga merasakan sesuatu yang membuatnya semakin takut. Sejak Arif tidak lagi terlihat di warung, suara-suara yang selama ini menghantuinya mendadak berhenti. Tidak, dari lagi langkah kaki. Tidak ada lagi suara memanggil namanya malam. Menjadi sunyi, Pak Rahmat mulai menyadari bahwa perjanjian tersebut telah menerima sesuatu, dan kesadaran itu justru membuatnya semakin takut terhadap dirinya sendiri. Ia berhasil mempertahankan kekayaannya, tetapi harga yang dibayarnya adalah keselamatan seorang manusia yang tidak pernah tahu apa-apa tentang perjanjian tersebut. Pak Rahmat mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya kebetulan. Namun jauh di dalam hati, pasti dua yang telah terjadi. Beberapa hari kemudian, pemilik warung kembali ramai seperti biasa. Pelanggan datang tanpa henti, uang kembali mengalir. Namun bagi Pak Rahmat, suasana warung tidak lagi terasa menyenangkan. Setiap kali melihat karyawan yang sedang bekerja, Yuri teringat pada Arif. Dan setiap kali seseorang bertanya tentang keberadaan Arif, dadanya terasa sesak. Ia mulai sadar bahwa satu pengorbanan mungkin tidak akan pernah cukup. Sebab malam berikutnya, ketika Pak Rahmat sedang menghitung uang sendirian, suara yang selama ini ia takuti kembali terdengar. Ini baru awal. Pak Rahmat membeku. Ia menatap ruangan kosong di depannya. Suara itu terdengar sekali lagi. Masih ada yang lain. Sejak saat itu, Pak Rahmat tahu bahwa dirinya telah masuk ke dalam lingkaran yang jauh lebih mengerikan. Satu karyawan telah hilang. Tetapi perjanjian tersebut belum selesai. Dan kini, orang-orang yang bekerja di warung bakso beranak mulai berada dalam bahaya. Sejak Arif menghilang, suasana di warung bakso beranak berubah total. Para karyawan yang masih bekerja mulai merasakan ketakutan yang sulit dijelaskan. Mereka tetap datang karena membutuhkan pekerjaan, tetapi hampir tidak ada lagi yang berani bekerja sendirian, terutama ketika malam mulai tiba. Pak Rahmat sendiri menjadi semakin pendiam. Ia tidak lagi banyak bercanda seperti dahulu. Setiap kali melihat para karyawan berkumpul, pandangannya sering kosong seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ia tahu bahwa suara yang selama ini menghantuinya belum berhenti. Bahkan setelah Arif menghilang, suara tersebut justru semakin sering datang. Masih kurang. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Pak Rahmat mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia mencoba mengabaikan suara tersebut, tetapi setiap kali ia berusaha melawan, kejadian aneh kembali muncul. Lampu dapur mati sendiri, pintu gudang terbuka tanpa sebab, suara langkah kaki terdengar ketika tidak ada seorang pun di bagian belakang. Yang paling membuatnya takut adalah ketika salah satu karyawan mulai mengalami kejadian yang sama seperti Arif. Namanya Joko. Joko sudah cukup lama bekerja di warung tersebut. Ia dikenal rajin dan sering mengambil pekerjaan tambahan ketika karyawan lain pulang.
Suatu malam, ketika sedang membersihkan bagian dapur, Joko tiba-tiba berhenti bekerja. Ia merasa seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Joko menoleh. Tidak ada siapapun. Ia kembali membersihkan meja. Beberapa detik kemudian, terdengar suara bisikan. Joko. Ia langsung meletakkan kain lap. Siapa? Tidak ada jawaban. Joko kemudian berlari ke depan dan meminta salah satu rekannya menemaninya. Sejak malam itu, Joko tidak pernah mau bekerja sendirian. Para karyawan mulai membicarakan kejadian tersebut. Mereka mulai menghubungkannya dengan hilangnya Arif. Meskipun tidak ada yang berani menuduh Pak Rahmat secara langsung, rasa curiga berlahan tumbuh. Beberapa karyawan bahkan mulai berencana untuk berhenti. Namun Pak Rahmat berusaha mempertahankan mereka. Ia menaikkan gaji. Ia memberikan bonus. Ia mengatakan bahwa keadaan akan segera normal. Tetapi justru setelah itu kejadian semakin buruk. Seorang karyawan bernama Rudi mendadak sering sakit. Setiap kali datang bekerja, wajahnya terlihat pucat. Ia mengatakan sering bermimpi tentang seseorang yang berdiri di belakangnya. Aku merasa ada yang mengikuti, katanya kepada temannya. Temannya mencoba menenangkan. Mungkin kamu kecapekan. Rudi menggeleng. Ini bukan capek. Beberapa hari kemudian, Rudi tidak datang bekerja. Pak Rahmat kembali memberikan alasan yang sama. Dia sedang sakit. Namun para karyawan sudah tidak percaya. Mereka mulai menyadari bahwa setiap orang yang mengalami kejadian aneh akhirnya pergi atau menghilang dari lingkungan warung. Ketakutan semakin besar. Ada karyawan yang meminta jadwal kerja pagi saja. Ada yang menolak masuk ke dapur setelah maghrib. Bahkan ada yang memilih keluar tanpa mengambil gaji terakhirnya. Warung yang dahulu dipenuhi tawa para pekerja, kini terasa sunyi di balik keramaian pelanggan. Pak Rahmat semakin tertekan. Setiap kali seorang karyawan mengundurkan diri, suara itu kembali terdengar. Belum selesai. Ia mulai memahami bahwa selama ia masih mempertahankan kekayaan tersebut, perjanjian itu akan terus menuntut. Suatu malam, Pak Rahmat duduk sendirian di ruang belakang. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan. Apalagi yang kamu mau? Ruangan tetap sunyi. Kemudian suara itu terdengar. Kamu sudah tahu. Pak Rahmat menatap kosong ke depan. Ia tahu, ia hanya tidak ingin mengakuinya. Di sisi lain, para karyawan mulai melakukan hal yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Mereka saling berbagi cerita mengenai kejadian aneh yang dialami masing-masing. Salah seorang dari mereka mengatakan pernah melihat bayangan di dekat gudang. Yang lain mengaku mendengar suara Arif memanggil dari dapur. Cerita tersebut membuat mereka semakin yakin bahwa hilangnya Arif bukan kejadian biasa. Seorang karyawan senior akhirnya mengatakan bahwa mereka sebaiknya berhenti bersama-sama. Kalau kita tetap di sini, siapa tahu giliran kita. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Tidak lama kemudian, satu persatu karyawan mulai meninggalkan warung. Jumlah pekerja yang dahulu cukup banyak semakin berkurang. Pak Rahmat kesulitan mencari pengganti. Orang-orang yang baru datang bekerja pun tidak bertahan lama. Anehnya, setiap kali ada karyawan baru masuk, kejadian-kejadian aneh kembali muncul, seolah-olah sesuatu memang sedang mencari seseorang. Pak Rahmat mulai hidup dalam ketakutan. Ia tidak lagi menikmati uang yang diperolehnya. Rumah besar yang dahulu membuatnya bangga, kini terasa seperti tempat yang penuh tekanan. Mobil mewah yang dibelinya tidak lagi membuatnya bahagia. Bahkan ketika keluarganya tertawa di ruang makan, Pak Rahmat hanya bisa diam. Bu Sari akhirnya bertanya, "Mas, sebenarnya ada apa?" Pak Rahmat menatap istrinya. Untuk sesaat ia hampir menceritakan semuanya, namun keberaniannya menghilang. Tidak ada apa-apa. Bu Sari tidak percaya. Ia melihat perubahan pada suaminya, tetapi tidak mengetahui akar masalahnya. Sementara itu, rumor tentang hilangnya Arif dan karyawan lain mulai menyebar ke seluruh lingkungan. Warga kembali membicarakan warung bakso beranak. Kali ini tidak lagi sekadar tentang pesugihan. Mereka mulai membicarakan kemungkinan adanya tumbal. Nama Pak Rahmat semakin sering disebut dalam bisikan. Beberapa orang mengatakan bahwa kekayaan yang diperoleh secara tiba-tiba pasti memiliki harga. Ada pula yang mulai memperingatkan anak-anak mereka agar tidak bekerja di sana. Warung tersebut masih ramai,
tetapi tidak ada lagi yang melihatnya sebagai tempat makan biasa. Di balik antrean pelanggan dan suara sendok yang beradu dengan mangkuk, ketakutan semakin besar. Dan Pak Rahmat akhirnya menyadari bahwa dirinya sudah tidak mungkin kembali seperti dahulu. Ia telah membuka sebuah pintu yang tidak bisa ditutup dengan mudah. Setiap kali ia mencoba melawan, seseorang menjadi sasaran. Setiap kali ia mempertahankan kekayaannya, ketakutan semakin besar. Sampai akhirnya pada suatu malam, Pak Rahmat mendengar suara itu lagi. Kali ini suara tersebut tidak memanggil namanya. Suara itu hanya berkata pelan, "Yang terakhir, sudah dekat." Pak Rahmat langsung berdiri. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai takut bahwa sasaran berikutnya bukan lagi karyawannya, melainkan seseorang yang jauh lebih dekat dengan dirinya, seseorang dari keluarganya sendiri. Sejak suara terakhir itu terdengar, Pak Rahmat tidak pernah lagi merasa tenang. Kalimat bahwa sasaran terakhir sudah dekat terus berputar di dalam pikirannya. Untuk pertama kalinya, sejak semua kekayaan datang kepadanya, ia benar-benar merasa takut kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Keluarganya. Selama beberapa malam, Pak Rahmat tidak tidur nyenyak. Ia selalu terbangun ketika mendengar suara kecil dari luar kamar. Setiap kali mendengar anaknya bergerak atau Bu Sari membuka pintu, jantungnya langsung berdegup kencang. Ia mulai menyadari bahwa keputusan yang dulu dibuat demi menyelamatkan keluarganya, justru mungkin akan menghancurkan keluarga itu sendiri. Ia akhirnya memutuskan untuk menghentikan semuanya. Warung harus ditutup. Uang yang tersisa akan ia tinggalkan. Rumah akan dijual jika perlu. Ia bahkan rela kembali hidup sederhana seperti dahulu. Yang penting keluarganya selamat. Keesokan harinya, Pak Rahmat datang ke warung lebih awal. Ia berdiri lama di depan papan nama Warung Bakso Beranak. Tempat itu pernah menjadi sumber kebahagiaan sekaligus kebanggaannya. Dari warung sederhana itulah ia mendapatkan uang dalam jumlah besar. Dari sana pula kehidupannya berubah. Namun kini, ia melihat tempat tersebut dengan perasaan berbeda. Ia merasa seperti sedang melihat sesuatu yang telah mengambil terlalu banyak dari hidupnya. Pak Rahmat masuk ke dalam warung dan memanggil seluruh karyawan yang masih tersisa. "Saya mau tutup usaha ini." Para karyawan saling berpandangan. Tidak ada yang menyangka keputusan itu akan datang begitu cepat. Salah seorang bertanya, "Kenapa, Pak?" Pak Rahmat hanya menggeleng. Sudah cukup. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Hari itu, warung ditutup lebih cepat dari biasanya. Tidak ada pelanggan yang tahu bahwa itu merupakan hari terakhir mereka melihat warung bakso beranak dalam keadaan normal. Malamnya, Pak Rahmat mencoba melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah berani ia lakukan. Ia mengambil kembali benda yang pernah ditemukan Joko di bagian belakang warung. Benda itu merupakan pengingat dari malam ketika ia membuat perjanjian. Pak Rahmat menyimpannya selama berbulan-bulan karena takut membuangnya. Kini, ia ingin mengakhiri semuanya. Ia pergi sendirian ke tempat yang dahulu didatanginya bersama Mbah Wiryo. Namun tempat tersebut terasa berbeda. Sepi. Tidak ada Mbah Wiryo, tidak ada siapapun. Pak Rahmat berdiri di tengah kegelapan sambil memegang benda tersebut. "Saya sudah cukup," katanya dengan suara gemetar. "Saya tidak mau lagi." Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, angin bertiup kencang. Pak Rahmat mendengar suara yang sangat ia kenal. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Pak Rahmat langsung berbalik. Tidak ada siapapun. Suara itu kembali terdengar. "Kamu menikmati hasilnya. Sekarang terima akibatnya." Pak Rahmat jatuh terdeduk. Untuk pertama kalinya ia menangis. Ia mengakui bahwa dirinya telah membuat kesalahan besar. Ia meminta agar keluarganya tidak disentuh. Ia mengatakan bahwa dirinya siap kehilangan seluruh kekayaan yang pernah diperoleh. Namun malam itu tidak memberikan jawaban yang ia harapkan. Ketika Pak Rahmat pulang, rumahnya dalam keadaan gelap. Ia berlari masuk dan langsung mencari keluarganya. Bu Sari dan anak-anaknya ternyata berada di rumah kerabat karena sejak sore Bu Sari merasa tidak nyaman tinggal sendirian. Pak Rahmat menghela napas lega. Namun ketika ia masuk ke kamarnya, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Tas berisi uang yang selama ini ia simpan berada di atas tempat tidur. Padahal ia yakin tas itu sebelumnya berada di dalam lemari. Di atasnya terdapat sebuah benda kecil yang tidak pernah ia letakkan di sana. Pak Rahmat langsung memahami pesan tersebut. Perjanjian itu belum selesai.
Malam berikutnya, kejadian aneh kembali muncul di rumah. Suara langkah kaki terdengar dari ruang tengah. Pintu terbuka sendiri. Lampu berkedip tanpa sebab. Pak Rahmat hanya bisa duduk sambil memeluk keluarganya. Ia akhirnya menceritakan semuanya kepada Bu Sari. Tentang kesulitan yang pernah dialaminya. Tentang pertemuan rahasia. Tentang perjanjian. Dan tentang para karyawan yang kemudian menjadi sasaran. Bu Sari menangis mendengar pengakuan tersebut. Kenapa kamu lakukan semua ini, Mas? Pak Rahmat tidak mampu menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Keesokan harinya, Pak Rahmat benar-benar meninggalkan rumah untuk mencari bantuan. Ia tidak lagi peduli pada harta. Ia hanya ingin mengakhiri semua yang telah dimulainya. Tetapi keadaan sudah berubah terlalu jauh. Warung yang ditutup mendadak mulai menjadi bahan pembicaraan warga. Kabar tentang hilangnya Arif, beberapa karyawan yang meninggalkan pekerjaan, dan perubahan sikap Pak Rahmat membuat desas-desus semakin kuat. Warga mulai mengatakan bahwa kekayaan Pak Rahmat ternyata menyimpan rahasia. Beberapa hari kemudian, rumah besar yang dulu menjadi simbol keberhasilannya mulai kosong. Kendaraannya dijual satu persatu, perabotan mahal dikeluarkan, warungnya tidak pernah dibuka lagi. Kekayaan yang dahulu membuat orang iri berlahan menghilang. Tetapi tragedi sebenarnya belum berakhir. Pak Rahmat mulai kehilangan kesehatan dan kekuatan. Tubuhnya semakin lemah. Ia sering berbicara sendiri, dan beberapa kali terlihat duduk sendirian di depan warung yang sudah lama tutup. Orang-orang yang melihatnya mengatakan bahwa Pak Rahmat seperti sedang menunggu seseorang. Suatu malam, warga melihat lampu warung menyala, padahal bangunan itu sudah lama tidak digunakan. Seorang warga memberanikan diri mendekat. Dari dalam terdengar suara mangkuk dan sendok, seperti ada aktivitas di dapur. Namun ketika pintu dibuka, tidak ada seorang pun. Yang tersisa hanya meja-meja kosong, dan aroma kuah bakso yang samar-samar masih terasa di udara. Pak Rahmat sendiri ditemukan beberapa waktu kemudian dalam keadaan sangat lemah di rumahnya. Ia tidak banyak bicara. Kepada orang yang datang menjenguk, ia hanya mengatakan satu hal. Jangan pernah mencari kekayaan dengan jalan seperti yang saya tempuh. Setelah itu, Pak Rahmat tidak pernah lagi membuka warung bakso beranak. Usaha yang dahulu mendatangkan kekayaan besar, akhirnya benar-benar berakhir. Nama warung tersebut perlahan menghilang dari kehidupan warga. Tetapi kisah tentang Pak Rahmat tetap menjadi cerita yang sering dibicarakan secara berbisik. Tentang seorang pedagang sederhana yang ingin mengubah nasib. Tentang kekayaan yang datang terlalu cepat. Tentang perjanjian yang tidak pernah diketahui keluarganya. Dan tentang para karyawan yang akhirnya terseret ke dalam masalah yang tidak pernah mereka pilih. Pada akhirnya, Pak Rahmat mendapatkan apa yang dahulu ia inginkan. Ia menjadi kaya. Ia memiliki rumah besar. Ia memiliki kendaraan mahal. Ia merasakan kehidupan yang selama bertahun-tahun hanya menjadi impian. Tetapi semua itu tidak berlangsung selamanya. Kekayaan tersebut perlahan berubah menjadi ketakutan, rasa bersalah, dan kehilangan. Warung bakso beranak yang dahulu selalu dipenuhi pembeli, akhirnya tinggal sebuah bangunan kosong yang menyimpan banyak cerita. Bagi warga Jakarta Pusat, kisah Pak Rahmat kemudian menjadi peringatan yang terus dikenang, bahwa ketika seseorang terlalu terobsesi mengejar kekayaan tanpa memikirkan akibatnya, sesuatu yang awalnya terlihat seperti keberuntungan, bisa berubah menjadi petaka. Dan bagi Pak Rahmat, penyesalan itu datang ketika semuanya sudah terlambat. Ia pernah mengira bahwa uang bisa menyelesaikan semua masalah. Namun pada akhirnya ia menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketenangan, keselamatan, dan kesempatan untuk mengulang kembali keputusan yang salah. Warung bakso beranak itu akhirnya tutup untuk selamanya. Tetapi menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut, pada beberapa malam tertentu, ketika jalanan mulai sepi, dan lampu-lampu toko di sekitarnya telah padam, masih ada warga yang mengaku mendengar suara mangkuk beradu dari dalam bangunan kosong tersebut. Dan kadang-kadang, terdengar suara seorang lelaki berbisik sangat pelan, seolah mengingatkan siapapun yang mendengarnya, jangan ulangi kesalahan saya.